ikutin kegiatan aku selama magang di Kompas Gramedia Buana Ilmu Populer. Pagi-pagi sebelum ke kantor biasanya fit check dulu. Setelah itu biasanya aku mulai mengerjakan naskah nih. Gak jarang juga pagi-pagi udah mulai meeting nih. Tapi aku paling seneng kalau ada kunjungan ke Gramedia. Kalau ke Gramedia aku ngecek-ngecekin stok-stok buku di Gramedia. Selain itu sekalian ngecek-ngecek ada buku baru apa aja ya di sana. Biasanya 1 bulan sekali selalu ada kunjungan penulis ke kantor. Dan tugas aku tentunya untuk mendokumentasikan dan membuat konten-konten apa aja yang menarik untuk promosi buku mereka. Nih, lihat bukunya banyak banget yang harus ditandatanganin. Gak cuma 1 penulis aja loh, aku udah ketemu beberapa penulis buku yang super keren banget. Di sini aku gak kerja sendiri, aku sering banget brainstorming ide-ide konten sama Trisa. Nah, kalau untuk penyuntingan video biasanya dibantu sama Ilham nih. Halo Ilham, dia juga anak MSIB loh. Tapi gak jarang juga aku mengerjakan semuanya sendiri. Mulai dari editing, ini lagi setting kamera, terus jadi talent, dan semuanya serba sendiri. Pernah banget, sering bahkan. Tapi gak selalu kok, seringnya sih juga dibantuin. Nih, ada Kak Felis dan Syakila yang bantuin aku buat take konten Bibi Bercerita. Selain jadi content creator yang emang tugasnya bikin konten, aku juga dipercaya untuk menjadi pengisi suara untuk pop up. Di sini aku seneng banget karena aku mendapatkan pengalaman baru, ilmu baru yang sebelumnya aku belum pernah rasain. Selain di Buana Ilmu Populer, aku juga sering nih ngisi konten untuk akun besar Instagram Kompas Gramedia. Nah, kayak di video ini nih, aku jadi talent untuk konten Kopaja alias Kompas Gramedia jalan-jalan. Di sini kita jalan-jalan di seluruh gedung yang ada di Kompas Gramedia, mulai dari gedung percetakan, gedung Kompas Media, dan sampai lihat ketemu Kang Emil dong. Dan di sini aku nggak menyia-nyiakan kesempatan sebagai konten creator, pastinya aku langsung buat konten sama Kang Emil. Selain buat konten dan buat konten, aku juga sering kunjungan ke percetakan. Ya walaupun endingnya juga bikin konten di sana sih, tapi di sini aku akhirnya tahu bagaimana sih cara dan proses pembuatan buku. Nah, di sini ada Kak Adrian yang lagi di link nih sama yang punya percetakan buku buat buku BIP selanjutnya. Dan kebanyakan nih teman-teman, buku BIP itu dibuat masih secara manual karena banyak banget buku-buku pop up. Kayak gini nih contohnya, bukunya bisa timbul, lucu banget kan? Aku yang notabene-nya nggak punya adik kecil, jadi aku nggak tahu nih buku-buku anak-anak. Ternyata buku-buku anak-anak tuh sekreatif itu dan selucu-lucu itu. Buat kalian yang punya adik kecil ataupun nanti bakal punya anak, kalian harus beli buku dari BIP ya. Tapi semua itu tadi hanya pekerjaan selingan ya. Kalau pekerjaan aku tiap hari sih ya bikin konten di kantor, nulis, take video, dan aku punya konten eksklusif yaitu konten Bibi Bercerita. Nah, kadang-kadang juga ada meeting nih. Kalau ini lagi meeting sama tim di Jinusa. Jinusa itu kayak platform pendidikan punya Kompas. Jadi shock banget kan sama buku-buku punya kita yang emang banyak banget tentang pendidikan. Meeting gak juga melulu di kantor, lebih seringnya sih meeting di cafe ya biar gak bosen. Tapi cafe ini sebenarnya juga masih di gedung Kompas Gramedia. Tidaknya gak bosan-bosan banget lah ya di kantor terus. Kalau ini suasana di kantor setiap harinya nih. Ini adalah kantor BIP, Buana Ilmu Populer. Nah, ini aku lagi buat konten sama Kak Sasri. Kak Sasri ini bisa dibilang atasan aku. Selama di Kompas gak melulu tentang kerja dan kerja, tapi di situ juga banyak kegiatan dan pelatihan sama anak-anak magang lainnya. Sekarang ini nih kita lagi ada pelatihan untuk EYD. Nah, aku juga beberapa kali mendapat kesempatan untuk dapat liputan besar nih. Kayak ini liputan untuk launchingnya Airspo. Terus kalau hubungan sama mentor gimana sih? Baik-baik aja ya hubungan sama mentor. Biasanya sih seminggu sekali ada mentoring nih sama mentor aku, yaitu Pak Henry Susilo. Ini seorang manajer jadi sibuk banget. Jadi untuk kegiatan apapun biasanya diserahkan ke Kak Felis. Terus gimana ya pendapat Kak Felis tentang aku? Yuk kita dengerin. Dengan adanya Krista di BIP, Krista banyak membantu di akun Instagram Bibip dan Sahabat Nusantara. Krista juga mengerjakan seperti konten Reels, terutama Reels Bibip Bercerita. Di sana Tata membuat video mendongeng dan juga membantu mengedit video dan audionya juga. Tata juga banyak memberikan masukan dan ide untuk perkembangan Bibip Bercerita tersebut. BIP juga sangat berterima kasih kepada Tata atas bantuannya selama ini di BIP. Selama saya magang di Kompas Gramedia di Buana Ilmu Populer, banyak banget hal-hal baru yang saya pelajari. Jika sebelumnya saya lebih buat konten untuk mempromosikan suatu acara, untuk mempromosikan Selama saya di Kompas Gramedia di Buana Ilmu Populer, banyak banget hal-hal baru yang saya pelajari. Jika biasanya saya lebih buat konten untuk suatu event dan untuk suatu acara, kali ini saya belajar bagaimana cara membuat konten promosi produk dengan cara yang halus, soft selling. Di sini saya lebih membuat konten untuk percetakan dan juga buku. Maka dari itu berbeda sekali 180 derajat dengan pembuatan konten yang biasanya saya lakukan. Nah,
Nah, di sini saya juga belajar bagaimana lebih caranya untuk menargetkan suatu audiens, karena target audiens saya yang lalu dan sekarang tuh sangat amat berbeda. Di sini juga pekerjaannya sangat amat mudah dan semuanya saling membantu satu sama lain. Tidak ada senioritas dan semuanya saling merangkul, sangat amat kekeluargaan. Di sini pun juga teman-teman saya di MSIB maupun di Magang Mandiri semuanya saling melengkapi satu sama lain dan kita juga belajar bersama-sama. Jadi belajarnya nggak cuma sama anak magang juga, tapi kadang dia juga berbagi ilmu dan informasi sama orang yang karyawan tetap di sini. Terima kasih Kompas Gramedia, Bonek Populer.